Salam sejahtera, kami akan membahas Capture 12 yaitu berjudul mengatasi persaingan dan mendorong pertumbuhan. Next. Kami beranggotakan 3 orang yaitu dari kelompok 5. Yang pertama ada Alivia Salsa Maharani, yang kedua ada Brata Sembirin, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Febra Widyananda. Next. Slide selanjutnya ada mengapa pertumbuhan sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan, yaitu kondisi pemasaran yang menantang saat ini seringkali mengharuskan perusahaan untuk memformulasi ulang strategi dan pemasaran mereka beberapa kali. Next. Slide selanjutnya yaitu fungsi penting pemasaran adalah mendorong pertumbuhan penjualan dan pendapatan bagi perusahaan. Next. Slide selanjutnya ada Bill dan Milton Kotler menekankan strategi yaitu sebagai berikut. Tumbuh dengan membangun pangsa pasar Anda. Yang kedua, tumbuh dengan mengembangkan pelanggan dan memangku kepentingan yang berkomitmen. Yang ketiga, tumbuh dengan membangun merek yang kuat. Yang keempat, tumbuh dengan berinovasi produk, layanan, dan pengalaman baru. Yang selanjutnya tumbuh dengan ekspansi internasional. Selanjutnya tumbuh dengan akuisisi, merger, dan aliansi. Selanjutnya tumbuh dengan membangun reputasi yang luar biasa untuk tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir tumbuh dengan bermitra dengan pemerintah dan LSM. Next. Slide selanjutnya ada pakar pemasaran Inggris David Taylor menganjurkan 3 strategi utama, yaitu yang pertama, buat inti merek semenarik mungkin. Contohnya, coklat Galaxy telah berhasil bersaing dengan Cadbury dengan memposisikan dirinya sebagai mitra Anda dalam kesenangan coklat dan menampilkan produk yang lebih halus bentuknya, rasa yang lebih halus, dan kemasan yang lebih ramping. Yang kedua, dorong distribusi melalui saluran yang ada dan baru. Contohnya Costa Coffee, kedai kopi nomor 1 di Inggris Raya, telah menemukan rute distribusi baru menggunakan outlet, drive-thru, mesin penjual otomatis yang siap melayani stasiun, dan kedai kopi di sekolah. Selanjutnya, tawarkan produk inti dalam format dan versi baru. Contohnya WD-40 menawarkan versi Smart Straw dan dari pelumas serbaguna yang populer dengan sedotan built-in yang muncul untuk digunakan. Next. Slide selanjutnya terdapat perusahaan dapat mencari pengguna baru di antara 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang mungkin menggunakannya tetapi tidak strategi atau strategi penetrasi pasar. Mereka yang belum pernah menggunakannya atau segmen pasar baru strategi, atau mereka yang tinggal di tempat lain atau strategi ekspansi geografis. Next. Slide selanjutnya ada secara umum baik dalam peningkatan frekuensi konsumsi dibutuhkan. Yang pertama, mengidentifikasi peluang tambahan untuk menggunakan merek dengan cara dasar yang sama, atau yang kedua, mengidentifikasi sepenuhnya cara baru dan berbeda untuk menggunakan merek. Next. Slide selanjutnya yaitu tentang pendekatan lain mungkin untuk memberi konsumen. Yang pertama, informasi yang lebih baik tentang kapan mereka pertama kali menggunakan produk atau kebutuhan untuk menggantinya. Atau yang kedua, ukuran tingkat kinerja produk saat ini. Next. Untuk slide selanjutnya yaitu sebuah perusahaan membutuhkan 2 keterampilan proaktif. Yang pertama, antisipasi responsif untuk melihat tulisan di dinding seperti ketika IBM berubah dari produsen perangkat keras menjadi bisnis jasa. Dan yang kedua yaitu
antisipasi kreatif untuk merancang solusi inovatif. Next. Slide selanjutnya yaitu perusahaan perlu mempraktikkan manajemen ketidakpastian. Perusahaan proaktif. Yang pertama, siap mengambil risiko dan membuat kesalahan. Dan yang kedua, memiliki visi masa depan dan berinvestasi di dalamnya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berinovasi. Yang keempat, fleksibel dan tidak birokratis. Dan yang kelima, memiliki banyak manajer yang berpikir proaktif. Next. Slide selanjutnya yaitu keputusan tentang strategi mana yang akan diadopsi sebagian akan bergantung pada sumber daya dan tujuan perusahaan dan harapnya tentang bagaimana pesaing akan beraksi. Yang pertama yaitu pertahanan posisi. Pertahanan posisi ini menduduki posisi yang paling diinginkan di benak konsumen, membuat merek hampir tak tertembus. Yang kedua, pertahanan sayap, yaitu pemimpin pasar harus mendirikan pos terdepan untuk melindungi yang lemah atau mendukung kemungkinan serangan balasan. Dan yang ketiga, pertahanan serangan balik. Dalam serangan balik ini, pemimpin pasar dapat bertemu penyerang secara frontal dan memukul sayapnya atau melancarkan gerakan sehingga penyerang harus mundur untuk mempertahankan diri. Dan yang keempat, pertahanan seluler. Dalam pertahanan seluler ini, pemimpin perluas domainnya ke wilayah baru melalui pasar peluasan dan diversifikasi pasar. Dan yang kelima, pertahanan kontraksi, yaitu terkadang perusahaan besar tidak bisa lagi mempertahankan seluruh wilayahnya. Next. Selanjutnya yaitu perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor terlebih dahulu untuk membeli pangsa pasar yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust, yaitu pesaing yang frustasi cenderung bergerak monopoli dan mencari tindakan hukum jika perusahaan dominan membuat terobosan lebih lanjut. Dan yang kedua, biaya ekonomi, yakni menunjukkan bahwa profitabilitas mungkin turun dengan keuntungan pangsa pasar setelah beberapa tingkat. Yang ketiga, bahaya melakukan kegiatan pemasaran yang salah, yaitu perusahaan yang berhasil mendapatkan saham biasanya mengungguli pesaing dalam 3 bidang, yaitu aktivitas produk, kualitas produk, dan pengeluaran pemasaran. Dan yang keempat, pengaruh peningkatan pangsa pasar pada kualitas yang sebenarnya dan yang dirasakan, yakni terlalu banyak pelanggan dapat membebani sumber daya perusahaan, merusak nilai produk dan penyampaian layanan. Next. Selanjutnya yaitu mendefinisikan tujuan, strategi, dan lawan. Yaitu yang pertama, itu bisa menyerang pemimpin pasar. Adalah strategi berisiko tinggi tetapi berpotensi menghasilkan hasil tinggi dan masuk akal jika pemimpin tidak melayani pasar dengan baik. Dan yang kedua, itu dapat menyerang perusahaan-perusahaan ukurannya sendiri yang tidak melakukan pekerjaan dan kekurangan dana. Dan yang ketiga, itu dapat menyerang perusahaan lokal dan regional kecil. Beberapa bank besar tumbuh ke ukuran mereka saat ini dengan melahap bank regional yang lebih kecil. Dan yang keempat, itu bisa menyerang status quo. Penantang mungkin tidak menyerang perusahaan tertentu sebanyak industri secara keseluruhan atau cara berpikir yang meluas yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan secara memadai. Next. Selanjutnya yaitu memilih strategi serangan umum. Yang pertama, serangan frontal. Dalam serangan frontal murni, penyerang mencocokkan produk, iklan, harga, dan lawannya secara distribusi. Dan yang kedua, serangan sayap. Serangan sayap ini menyangkut strategi mengapit atau nama lainnya untuk mengidentifikasi pergeseran yang menyebabkan kesenjangan berkembang di pasar dan kemudian bergegas untuk mengisi kesenjangan. Dan yang ketiga, serangan pengepungan. Serangan pengepungan ini mencoba untuk menangkap sebagian besar wilayah dengan meluncurkan serangan besar di beberapa bidang. Dan yang keempat,
melewati serangan, melewati musuh-musuh sama sekali untuk menyerang pasar yang lebih mudah, alih-alih menawarkan 3 baris pendekatan, yaitu diverifikasi ke produk yang tidak terkait, yang kedua diverifikasi ke pasar geografis baru, dan yang ketiga lompatan ke teknologi baru, dan yang kelima serangan gerilya. Serangan gerilya ini terdiri dari serangan kecil, intermittent, konvensional, dan tidak konvensional. Next. Slide selanjutnya yaitu mengapa memilih strategi serangan spesifik penting bagi aspek dari program pemasaran. Yaitu karena berfungsi sebagai dasar serangan seperti produk dengan harga lebih rendah atau diskon, produk dan layanan baru atau lebih baik, lebih luas, berbagai penawaran, dan strategi distribusi yang inovatif. Next. Slide selanjutnya yaitu mengatakan suatu produk memiliki siklus hidup berarti menegaskan 4 hal, yaitu yang pertama, produk memiliki masa pakai yang terbatas, dan yang kedua, penjualan produk melewati tahapan yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual, dan yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk, dan yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Next. Slide selanjutnya yaitu ada 4 tahapan siklus hidup produk. Yang pertama perkenalan, yaitu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk diperkenalkan di pasar. Keuntungan tidak ada karena biaya besar untuk pengenalan produk. Yang kedua pertumbuhan, periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Yang ketiga kedewasaan, yaitu perlambatan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar potensi pembeli. Laba stabil atau menurun karena meningkatnya persaingan. Yang terakhir penurunan, yaitu penjualan menunjukkan penurunan dan laba terkikis. Laba negatif atau rendah dan pengeluaran promosi berada pada rasio tertinggi terhadap penjualan karena kebutuhannya untuk yang pertama menginformasikan calon konsumen, yang kedua mendorong uji coba produk, dan yang ketiga distribusi yang aman di gerai retail. Next. Slide selanjutnya ada untuk mempertahankan pertumbuhan pangsa pasar yang cepat sekarang perusahaan membutuhkan yang pertama meningkatkan kualitas produk dan menambahkan fitur baru dan gaya yang ditingkatkan. Yang kedua menambahkan model baru dan produk flanker atau dengan berbagai ukuran rasa dan sebagainya untuk melindungi produk utama. Yang ketiga memasuki segmen pasar baru. Yang keempat meningkatkan cakupan distribusi dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima yaitu bergeser dan komunikasi kesadaran dan percobaan ke komunikasi preferensi dan loyalitas. Yang terakhir menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli berikutnya yang peka terhadap harga. Next. Slide selanjutnya ada bagaimana tahap pengenalan ditandai, yaitu mempertahankan keunggulan kompetitif dalam menghadapi banyak kemungkinan. Perubahan pasar dapat menjadi tantangan tetapi tidak mungkin, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa pemimpin pasar lama yang disebutkan di atas. Next. Slide selanjutnya ada tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase, yaitu pertumbuhan, stabil, dan kematangan membusuk. Yang pertama pertumbuhan penjualan mulai melambat, tidak ada saluran distribusi baru untuk diisi, kekuatan kompetitif baru muncul. Yang pada fase kedua penjualan per kapita mendatar karena kejenuhan pasar. Sebagian besar konsumen potensial telah mencoba produk dan masa depan penjualan tergantung pada pertumbuhan populasi
dan permintaan pergantian. Pada fase ketiga, kedewasaan yang membusuk yang mutlak, tingkat penjualan mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Tahap yang ketiga ini merupakan tantangan paling besar. Perlambatan penjualan menciptakan kelebihan kapasitas di industri yang membuat persaingan semakin ketat, pesaing yang lebih lemah menarik diri. Next. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.